When I interview somebody, my interview question is always the same. 10 sponsor besar Arab dan Eropa siap masuk FIFA ASEAN Cup asal Indonesia join dan jadi tuan rumah. Isu panas kembali berhembus di balik gelaran FIFA ASEAN Cup yang kini terus jadi sorotan dunia. Setelah sejumlah negara di Asia Tenggara sepakat ikut proyek turnamen mega ini, kabar terbaru datang dari markas besar sponsor global. Dan kali ini nilainya gak main-main. 10 sponsor besar, baik dari kawasan Arab maupun Eropa, dilaporkan siap turun langsung jadi pendukung utama turnamen ini. Mulai dari perusahaan minyak raksasa Timur Tengah, produsen otomotif Jerman, hingga apparel global yang sebelumnya jadi sponsor tetap Piala Dunia. Tapi, ada satu syarat besar yang bikin semua mata langsung tertuju ke satu negara. Indonesia disebut-sebut jadi kunci utama kesepakatan itu. Yap, para sponsor itu disebut baru akan tekan kontrak penuh jika Indonesia ikut dan bahkan jadi tuan rumah utama. Alasannya? Karena pasar sepak bola terbesar di Asia Tenggara bukan di Thailand, bukan di Vietnam, tapi di Indonesia. Data terbaru dari FIFA Market Index bahkan nyebutin potensi ekonomi dari basis fans Indonesia bisa menembus 1,3 miliar dolar per musim. Angka yang bikin sponsor Eropa langsung geleng kepala. Dan uniknya lagi, rumor ini nggak datang dari media lokal, tapi dari laporan media olahraga Prancis dan Uni Emirat Arab yang bilang, tanpa Indonesia, turnamen ASEAN Cup tak punya nilai jual global. Gila, sekelas FIFA aja ternyata tahu, kalau nggak ada euforia supporter Indonesia, turnamen Asia Tenggara bakal hambar. Tapi di balik itu muncul juga dinamika politik olahraga. Karena status tuan rumah nggak bisa asal disetujui. Indonesia harus dapat restu langsung dari FIFA dan AFC, terutama setelah beberapa kali konflik internal PSSI bikin reputasi kita agak terguncang. Meski begitu, pihak sponsor disebut siap bantu lobi agar Indonesia dapat hak istimewa jadi host. Mulai dari pembiayaan stadion, promosi internasional, sampai paket siaran global. Bayangin aja, kalau ini benar kejadian, FIFA ASEAN Cup bisa jadi turnamen regional paling mahal kedua setelah Copa America. Dan reaksi netizen Indonesia? Udah bisa ditebak. Komentar di berbagai platform langsung banjir. Gas aja, ini kesempatan kita buat push rank FIFA. Jadi tuan rumah biar FIFA tahu, supporter kita gak kaleng-kaleng. Bahkan ada yang nulis, sponsor aja percaya sama kita, masa federasi sendiri galuh? Tapi tentu, gak semua pihak langsung setuju. Beberapa analis ngerasa, tawaran ini bisa jadi pedang bermata dua. Karena kalau gagal memenuhi ekspektasi sponsor, Indonesia bisa kehilangan kepercayaan global untuk event-event berikutnya. Tapi kalau berhasil, Indonesia bakal resmi naik kasta, bukan cuma di lapangan, tapi juga di meja negosiasi dunia sepak bola. Bayangin, Jakarta, Surabaya, dan Bali disulap jadi venue megah bertaraf dunia. FIFA datang, sponsor global masuk, dan ranking FIFA kita perlahan naik pelan. Bukan karena wacana, tapi karena exposure nyata dari turnamen internasional. Dan buat para fans, ini bisa jadi momentum baru buat bersuara. Bahwa sepak bola Indonesia bukan cuma punya supporter terbanyak, tapi juga potensi ekonomi dan pengaruh global yang mulai diakui dunia. Tapi di tengah gegap gempita dukungan sponsor itu, ada satu hal yang cukup bikin heran. Malaysia, yang notabene jadi tempat kantor pusat AFC berdiri, justru nggak masuk hitungan sebagai kekuatan besar di proyek ASEAN Cup ini. Padahal secara geografis dan politis, posisi mereka kuat banget. Tapi nyatanya para sponsor besar dari Arab dan Eropa gak menempatkan Malaysia sebagai poros utama turnamen. Kenapa? Karena secara pasar mereka kalah jauh. Kalau Indonesia punya 270 juta penduduk dan fans base bola yang aktif 24 jam, Malaysia jumlah penontonnya bahkan gak nyentuh seperempat dari itu. Bahkan data engagement digital sepak bola ASEAN tahun lalu nunjukin, konten timnas Indonesia nyumbang 68% traffic total kawasan. Sementara Malaysia cuma di bawah 8%. Jadi meskipun kantor AFC berdiri megah di Kuala Lumpur, para sponsor gak ngelihat itu sebagai jaminan kekuatan sepak bola.
Yang mereka cari bukan lokasi kantor, tapi basis massa dan daya jual. Dan itulah kenapa Indonesia dijadikan syarat utama. Karena tanpa Indonesia, turnamen ini gak akan punya atmosfer. Bayangin aja, stadion penuh di Jakarta dan Surabaya disiarkan ke seluruh dunia. Sementara di sisi lain, stadion Malaysia masih sepi, padahal markas AFC cuma sejengkal dari situ. Ironis kan? Kantornya di sana, tapi denyutnya di sini. Bahkan salah satu media Qatar sempat nulis, ASEAN Cup akan hidup hanya jika dimainkan di tanah yang punya jiwa sepak bola. Dan itu bukan di Kuala Lumpur. Kalimat itu langsung viral, dan netizen Indonesia langsung nyaut. Ya jelas, di sini bola bukan sekedar olahraga, tapi harga diri. Dan dari situ makin jelas, kalau para sponsor ini gak asal pilih. Mereka ngerti, kalau mau turnamen hidup, harus ada euforia. Harus ada lautan manusia yang nyanyi dari menit pertama sampai akhir. Dan itu cuma bisa ditemukan di stadion-stadion Indonesia. Jadi wajar aja, kalau akhirnya syarat utama mereka bukan siapa pengurus AFC, bukan di mana kantor berdiri, tapi apakah Indonesia jadi tuan rumah? Karena sekali lagi, AFC boleh punya markas di Malaysia, tapi jantung sepak bola ASEAN tetap berdetak di Indonesia. Dan kalau semua ini benar terrealisasi, Indonesia gak cuma jadi host, tapi jadi pusat pergerakan sepak bola Asia Tenggara. Sponsor global masuk, media internasional meliput, dan ranking FIFA kita mulai naik perlahan. Dari ASEAN menuju Asia, dan siapa tahu ke panggung dunia.